Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ketemu saya lagi, semoga masih ingat ya berapa ya 2 minggu yang lalu mungkin ya ketemu saya pertama kali dan sekarang tentu dengan topik yang berbeda. Nah, topik hari ini omnichannel ya, omnichannel ya, OMNI. Nah, Bapak Ibu, ketika saya dulu pertama dengar istilah omnichannel ya beberapa tahun yang lalu, saya itu selalu ingat sama istilah omnivora. Nah, kira-kira ini sama nggak ini apa definisinya atau pengertiannya itu sama nggak dengan omni channel dengan omnivora gitu ya? Karena sama-sama ada omni. Nah, bedanya di mana? Yuk kita nanti bahas ya. Kita nanti akan lihat apa sih mainan apa sih ini, makanan apa sih omni channel ini dan kira-kira apa yang perlu kita perhatikan di sini. Omni ya. Kalau kita lihat omnivora itu artinya apa ya kira-kira? Bapak Ibu mungkin ada yang ingat nih pelajaran omnivora. Apa artinya omnivora nih? Makan segala. Nah, itu dia. Ya, makasih Kera. Sebentar, Pak. Saya masih mau ngeset. Pemakan segala. Ada kata segala di situ. Nah, irisannya ya antara omnichannel dan omnivora itu mirip-mirip. Ya, jadi segala itu kita nanti tangkap ya sebagai satu struktur berpikir kita dalam menyusun omnichannel. Dan istilah omnichannel ini sekarang semakin lama semakin banyak dibahas ya, apalagi sekarang macam-macam teknologi ya, perkembangan teknologi bisnis itu semakin dekat dengan teknologi sekarang. Kalau mau yang agak radikal, yang agak ekstrim itu yang lagi rame metaverse ya, kemudian lagi rame blockchain udah beberapa tahun yang lalu, sekarang rame lagi karena ada NFT, non fungible tokens ya. Teman-teman yang bisa mendesain itu lagi rame ngomongin itu karena ternyata aset digital itu bisa dijual ya. Kemarin saya dengar Jack Dorsey dari Twitter itu bahkan tweetnya itu di screenshot aslinya itu bisa dijual secara online dan nilainya mahal sekali. Nah, Bapak Ibu, hari ini cukup menarik pembahasannya karena melibatkan dan kami ingin mengetahui sih sebenarnya pengalaman Bapak Ibu terutama dalam belanja, gitu ya. Nah, kalau tadi omnivora itu pemakan segala, kira-kira apakah omnichannel itu berhubungan dengan pembeli segala hal? Nah, itu menarik ya. Topik hari ini, pembeli segala hal. Apapun yang di launching, dipromosikan, diiklankan, dibeli. Nah, nanti kita akan bahas mengenai apa yang terjadi sekarang sih, apa yang sedang berkembang ya dalam konteks sebagai pebisnis, dalam konteks industri, dalam konteks kita sebagai konsumen, kan kita sebagai misalkan kita pelaku industri, kita seorang eksekutif, kita seorang pengusaha, kita juga sebagai konsumen kan gitu. Paling gampang sih melihatnya gini. Kalau misalkan kita lihat ya sekarang dengan dunia sosial media yang luar biasa kenceng, selain kita adalah konsumen konten, ya kita semua juga produsen konten, ya. Jadi ini yang eh, terjadi sekarang, ya. Nah, kalau ngomong omnichannel itu nggak lepas dari pengalaman ya, dari experience yang nanti kita akan lakukan kajian ya, kita jadi bahan kajian. Semakin lama pebisnis itu semakin concern sama yang namanya customer experience ya, pengalaman belanja, pengalaman konsumen ya. Ya, sebagai konsumen ya, jadi kita akan melihat konsumen ini sebagai suatu pusat studi gitu, sebagai pusat studi yang menarik untuk terus dibahas. Nah, oke, saya akan share screen. Kok malah mati? Bentar, bentar, bentar. Oke, sebentar. Oke, jadi dalam konteks omnichannel, saya akan menceritakan tentang irisan antara teknologi dan bisnis, gitu ya. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa, semoga udah aku terlihat semua. Bapak Ibu jika ada yang belum, silakan sampaikan ke saya. Oke, saya mungkin tampilkan berbentuk begini aja ya, biar enak dilihat. Oke. Jadi tadi yang saya bilang mengenai omnichannel, ya, terus kayak kaitan dengan omnivora, pemakan segala. Nah, kira-kira maknanya kurang lebih sama. Ini tipikal konsumen yang pingin
memiliki segala pengalaman gitu ya, memiliki multi experience. Nah, sadar nggak kalau kita adalah bagian dari ekosistem ini? Ya, sadar nggak kalau kita tuh sebenarnya tidak hanya mencari produk terbaik, produk dengan harga termurah, tapi kita mencari pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan bisnis orang, ya, yang kira-kira orang bisa hadirkan. Nah, inilah tipikal atau memang secara natural manusia di-create dengan emosi semacam ini gitu. Jadi nanti ada kaitan dengan bagaimana emosi kita menyebabkan emosi dalam belanja ya, dan dijustifikasi melalui logika. Bapak Ibu, saya mulai dengan gambar ini. Nih, coba lihat di sini ada patung, kira-kira patung siapa nih? Nah, nih tebak-tebakan. Tapi ya ini adalah patung Mark Antony dan Julius Caesar ya. Jadi saya nggak mau bahas historinya, tapi saya akan bicara mengenai bagaimana seorang kaisar, seorang raja di zaman dulu nih kalau sekarang dibikinin patung ya dengan manusia zaman sekarang, itu biasanya ada kaitannya kayak jari telunjuknya atau jari jemarinya ditampilkan gitu. Ini salah satu hal untuk menampilkan betapa powerfulnya orang-orang ini pada zamannya. Ya, raja itu tinggal tunjuk, jempolnya tinggal bergerak ke kiri dan ke kanan, terus kemudian ada slave-nya atau budak-budaknya datang ya nganterin makanan, ya tinggal nunjuk gitu, tinggal manggil ya, kemudian ada orang datang nganterin makanan ya budak-budaknya di kerajaannya dia. Bapak Ibu, apa sih esensinya kok saya bahas ini ya? Kira-kira apa nggak? Ada nggak relevansinya? Sadar nggak kalau kita sekarang juga bisa jadi seperti itu? Loh, nggak percaya nih. Nah, kita tinggal senam jempol aja, makanan bisa datang kan? Nah, sebenarnya ini kita kadang-kadang nggak sadari loh. Ternyata kita juga sepowerful itu. Kita bisa menggunakan teknologi itu sebagai power ya, sebagai kekuatan yang memang mendekatan kita pada tingkat kemalasan di level tertentu gitu ya. Apakah betul orang itu dengan teknologi semakin lama semakin malas? Apakah semakin produktif? Tuh. Nah, kalau kita lihat teknologi yang terbaru malah lebih ekstrim lagi nih. Kalau kita lihat ada robot di sini yang bisa ngepel kayak yang kiri yang ada tangannya itu masih jarang kita lihat ya. Mungkin kita lihat di TV atau di YouTube ya atau di TikTok. Cuman kalau yang kanan udah sering sih teman-teman saya udah ada yang make gitu ya. Saya mau pakai kayaknya lebih nyaman nyapu secara manual ya, kayak lebih bersih gitu ya. Tapi ini sudah beredar di pasaran. Nah, apakah ini yang kehidupan yang kita benar-benar mau gitu ya, secara dalam aspek konsumen ya? Ini saya nggak bicara dalam aspek motivasi, tapi dalam aspek konsumen. Mungkin beberapa dari kita, oh iya ini keren, ini memang sesuatu yang merefleksikan masa depan gitu ya, menggambarkan kehadiran teknologi dan perkembangan pemikiran manusia. Gitu ya. Tapi juga banyak loh dari ibu-ibu terutama, kalau misalkan nih benar-benar zamannya secanggih ini ya, ART aja robot, ya kemudian tahu-tahu rumah bersih, kira-kira ada yang hilang nggak dari pengalaman kita? Mungkin ada kalau digali-gali-gali gitu ya ditanya, saya kayaknya oke sih dengan seperti ini, dengan teknologi ini kita berandai-andai dulu ya. Kalau di rumah kita itu semua dikontrol oleh robot dan kemudian yang bersihkan rumah juga robot. Tapi mungkin di satu titik Anda akan merasa kayaknya saya kangen nih ya masa-masa dengar ART saya kalau pagi gibah ya. Ya kalau malam nonton Ikatan Cinta. Jadi kita akan rindu masa-masa seperti itu. Ini kita berimajinasi dulu sebelum kita ke omnichannel. Nah, artinya secara natural manusia itu adalah back to basic ya. Kita mirip dengan animal, kita butuh pengalaman, kita butuh sentuhan, kita butuh direct conversation, kita butuh sesuatu yang lebih real, yang lebih fisik. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke robot deh. Tadi kan saya ajak Anda untuk berimajinasi ya. Sekarang saya ajak Anda untuk kembali ke masa sekarang. Berapa banyak sih dari kita yang tiap kali kerja, meeting, ya, kuliah, pakai Zoom, lama-lama juga capek kan? Gitu.
lama-lama juga, ayo dong ketemu dong, gitu ya. Kerja juga gitu kan, kalau teman-teman kita ngajakin nongkrong tapi di Zoom, ya di Google Meet, itu kan juga ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada sesuatu yang harusnya ada pengalaman yang menarik, nah sekarang jadi nggak ada. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan bisnis itu kita dituntut semakin lama semakin jadi ilmu marketing itu ya, kalau kita ngomong ini kan ada aspek marketingnya dan ada aspek sisi operasionalnya nanti. Saya kok merasa semakin lama ilmu marketing itu semakin dekat dengan ilmu psikologi dan semakin dekat dengan ilmu intelligence. Karena tugas kita adalah mengumpulkan informasi kan, mengamati gerak-gerik kan. Ya, mendeteksi ini orang ini lagi suka apa dan gak cuman itu, orang ini polanya mau kemana nih. Next ini ada tren apa nih? Ilmu forecasting. Intelijen kan juga gitu kan, ngumpulkan informasi, ngumpulkan data, menganalisis, mengolah, menjadikan satu report dan menjadikan suatu acuan untuk tindakan-tindakan yang terukur gitu ya, tindakan yang sistematis ya, basiskan pada logika. Nah, logika berpikir, kemampuan analisis begitu ya. Semakin lama semakin ke situ. Dan teknologi membantu kita untuk menjadi lebih cerdas, harusnya lebih produktif. Nah, omnichannel itu adalah gabungan antara, nah ini penting. Omnichannel ini adalah gabungan antara pendekatan online dan pendekatan offline. Nah, kalau sudah kayak gini kita mungkin oh iya, oke, sekarang saya paham ya. Jadi omni itu kenapa tadi saya bilang segala gitu ya, ada omnivora tadi kan pemakan segala. Kalau ini kan omni itu segala ya. Segala itu ya kita konsumen pengen ngerasain online dan juga offline. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda lebih suka belanja online atau offline? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas, kita akan sharing, kita akan cerita pengalaman apa sih yang Anda pingin rasain ya ketika Anda belanja. Oke. Nah, sekarang saya sebelum ke materi inti ya, ini nih saya kasih gambarnya, semoga nah, jadi kalau yang kuning itu single channel namanya. Nah, omni channel, omninya kan all ya, segala atau hybrid juga bisa dia bilang begitu ya, gabungan ya, kombinasi. Nah, kalau single itu ya satu saluran, ya. Channelnya kan saluran. Nah, saluran itu definisi macam-macam ya. Kalau ke televisi ya saluran televisi, kalau radio saluran radio ya. Kalau ke sesuatu yang bersifat komersial itu maka saluran belanja ya. Nah, dulu kita mengenal adanya single channel ya, brick and mortar. Jadi orang belanja datang ke toko atau sekarang orang bisa belanja di toko online. Kalau itu sifatnya satu aja maka disebut single channel. Ya, satu saluran. Ya belanja lewat situ ya udah lewat situ gitu ya. Nah, sekarang ada lagi namanya multi channel. Kalau multi channel tuh bisa belanja di toko, bisa belanja di online ya, atau bisa belanja di aplikasi. Tapi ini terpisah gitu. Jadi kita punya opsi nih, kita punya pilihan-pilihan. Ya, kita mau belanja dengan cara apa? Anda mau datang langsung ke toko boleh, Anda langsung ke aplikasi atau Anda pakai laptop, Anda belajar lewat marketplace, belanja lewat marketplace itu juga boleh. Nah, sekarang ada juga namanya cross channel. Nah, kalau cross channel lebih terintegrasi, lebih terhubung gitu ya. Ya, tapi tetap ini juga belum menyeluruh, integrasinya itu masih oke, ini ada di toko ternyata ngantri. Nah, kalau ada ngantri kita bisa pesan antrian lewat aplikasi. Ya, itu misalkan ya cross channel. Jadi saling terkoneksi. Tapi pengalaman belanjanya belum selengkap omni channel. Nanti kita bahas selengkap apa sih kira-kira. Oke. Nah, kalau omni channel itu seperti yang digambar itu bisa kemanapun. Ya, dalam pencarian, dalam membeli ya bisa lewat online, bisa lewat offline dan segala macam. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, silakan Bapak Ibu di sini mengisi. Ya, mengisi artinya coret-coret lah di kertasnya. Kalau di situ ada kertas, ada HVS atau apa. Yang kiri saya minta Anda ya memikirkan kira-kira produk apa sih yang lebih senang Anda beli secara online.
Kalau yang kanan, satunya yang lebih senang Anda beli secara offline. Nah, saya kasih waktu kira-kira 2 menit aja, 2 menit, lalu kita diskusi nih. Saya pengen tahu pemikiran dari Bapak Ibu. Ya, di list yang suka beli online apa, yang suka beli offline apa. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, ya sudah silakan di list ya sebanyak mungkin lah ya. Kalau misalkan Anda nggak nyaman beli online ya silahkan nggak perlu diisi ya. Kalau sama sekali nggak pernah nih ya. Tapi kalau menurut saya paling nggak pernah ya. Tapi ya balik lagi mungkin sama sekali nggak pernah beli, sampaikan aja gitu ya. Nanti kita akan lihat alasannya kenapa. Baik, saya siapa mau bersuara nih membagikan pengalamannya, Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, siapa tadi? Mohon maaf. Oh iya, Mbak Siti silakan. Kalau untuk produk saya sih lebih suka untuk belanja itu offline ya, Pak. Karena kalau offline itu selain bisa lihat produknya secara langsung, itu kayaknya lebih puas aja kalau saya bisa lihat produknya secara langsung terus bisa detail, misalnya beli pakaian, saya bisa lihat detail bahannya seperti apa. Kalau misalnya online itu juga misalnya dia deskripsinya seperti apa, walaupun terus sama testimoninya juga bagus, biasanya yang saya terima tuh beda sama yang nggak real pick gitu Pak. Jadi agak kapok kalau misalnya untuk belanja online. Yang biasa untuk belanja online paling seperti kayak kebutuhan misalnya yang nggak terlalu penting banget, misalnya tempat minum, tempat makan, gitu aja sih Pak, yang nggak, yang simpel-simpel. Kalau misalnya offline, Oke. pasti kalau untuk pakaian, sepatu, keperluan anak itu biasanya saya lebih suka beli offline. Oke, menarik. Thank you, Mbak Terima kasih Siti. Pak. Terima kasih. Silakan Ibu Tri Lestari. Baik Pak, kalau saya biasanya melakukan perbandingan dulu ya Pak antara harga di offline dan harga di online. Itu jauh murah mana, karena kan di offline juga jual, biasanya di online juga jual kan. Jadi karena saya kebanyakan beli barang online karena promo dan diskonnya itu lebih banyak di online. Jadi memang di offline kita bisa lihat barangnya real. Tapi kan di online kita bisa lihat review dari pemakaian pengguna lain kan, pembeli lain. Jadi memang antara offline dan offline saya lebih milih online karena diskonannya tuh lebih murah, jatuhnya lebih murah karena beli online. Terima Thank you, kasih, Pak. Bu Tri. Saya lanjut dulu ke Mas Muhammad Ludi. Silakan. Ya, malam Mbak. Jadi Malam. kalau saya sih lebih, kalau untuk online itu saya lebih suka belanja itu untuk kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga. Karena itu tadi lebih banyak diskonnya dan ya tentu jelas barangnya seperti apa gitu loh. Yang namanya sabun ya udah gitu-gitu aja sabun, nggak ada sabunnya seperti apa udah gitu lah ya. Kita udah tahu apa yang harus kita beli. Sedangkan kalau untuk offline itu saya lebih ke makanan gitu ya, walaupun memang lebih gampang ya online makanan, tapi entah kenapa, dan emang ada diskon juga online, tapi saya rasa diskonnya juga kadang nggak worth it, karena harga di online-nya lebih di up harganya dulu, baru di diskon gitu, jadi ya sama aja, mendingan saya offline gitu, sekalian pulang kerja atau sekalian memang lagi keluar gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, mungkin teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu yang lain mohon di-keep dulu ya. Kita masih panjang nih diskusinya. Nanti silakan kita lanjutkan. Bapak Ibu, secara tersirat tadi udah kelihatan. Ya, saya sepakat dengan beberapa pengalaman Bapak Ibu. Saya juga begitu. Ngecek harga di online, datang ke offline. Tapi yang teriak-teriak, yang kasihan itu teman-teman saya yang jual laptop. Sekarang dia punya 7 toko laptop, sekarang tinggal 1. Tanya-tanya kenapa? Mati bro, sekarang itu orang ngecek harga dulu baru ke toko. Ya iyalah hargaku kalah gitu ya. Jadi ini curhatan salah satu teman. Nah, saya lanjut dulu ke hal lain ya. Lanjut dulu ke hal lain karena, oh maaf. Karena saya juga ya kurang lebih mungkin 3 bulan yang lalu ya, saya terima curhatan dari satu pengusaha. Ini teman baik ya. Jadi keluarganya itu kayaknya 3 generasi kenal saya semua. Jadi datang kenal baik. Dia di Surabaya ya. Dia
menjalankan bisnis. Tadi saya sebut ya sudah 3 generasi, jadi ini generasi ketiga, dan yang generasi ketiga itu usianya di bawah saya yang sekarang jadi direktur utama. Nah, teman saya itu bilang gini, ini bisnis itu udah 50 tahun loh, gitu. Jadi di usia yang 50 tahun lebih ini, kita itu sebenarnya stabil-stabil aja, ya, oke-oke aja, penjualan kenceng-kenceng aja, dan pelanggan kita udah belasan tahun atau ada bahkan yang puluhan tahun sering datang ke sini every weekend. Entah kenapa sekarang pada hilang gitu. Katanya efek pandemi, bro. Enggak juga, sebelum kayak 2 tahun sebelum pandemi udah kayak gini gitu ya. Sebenarnya udah mulai kerasa ke 3 tahun sebelum pandemi, tapi paling parah itu 2 tahun, ditambah lagi pandemi tambah parah. Nah, dia nggak merasa melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang berbeda. Tapi sekarang itu yang dia rasakan tiap kali dia datangin produk, kan dia dagang ya. Dia kan punya toko nih, lumayan gede. Saya nggak mau cerita, nanti Bapak Ibu tahu tokonya. Jadi dia punya toko yang lumayan gede dan 2 tingkat gitu ya. Jadi kayak ya ibaratnya 6 ruko digabung jadi 1, 2 tingkat gitulah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, dia melakukan sesuatu yang salah menurut dia, dan dia melakukan hal yang sama. Yang sekarang terjadi adalah setiap kali dia beli barang, atau dia juga ada produksi barang sendiri dengan label sendiri, itu selalu nggak laku. Tapi anehnya ketika saya riset, tokonya tetap ramai. Ya, jadi tokonya tetap ramai, pembelinya tetap ada nih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dia merasa nggak melakukan sesuatu yang salah, dan dia melakukan hal yang sama, strateginya tetap sama, jadi kayak pembelian pun ada SOP-nya. Nah, uniknya adalah tokonya tetap ramai, pembeliannya semakin lama semakin sedikit. Jadi kalau dulu orang beli langsung 5 barang sekaligus, sekarang 1 barang aja belum tentu. Ya. Nah, kita kan lakukan studi nih lewat studi TV, ya, pantauan observan, ya, ternyata memang nggak ada penurunan traffic. Nah, berarti masalahnya adalah orang semakin sedikit membeli. Ya, ini kan traffic-nya melemah, tapi orang semakin sedikit membeli. Nah, kemungkinannya adalah barang yang dia sediakan itu nggak relevan dengan permintaan yang ada sekarang. Jadi orang nggak nyaman, orang nggak suka dengan barang-barang yang disediakan di toko. Nah, saya bilang, oke, Anda harus lebih memahami bahwa konsumen sekarang mulai bergerak pemikirannya ke arah yang lain. Gitu. Ada transformasi berpikir. Nah, ini kan butuh data, butuh informasi. Makanya tadi saya buka dengan, ini lama-lama nih kita kayak intelijen nih bisnis nih. Ya, kita memahami dari data informasi dari kiri kanan, dari manapun. Ada voice of customer VOC, ada juga voice of customer through employee VOTE. Ya, voice of customer through employee. Jadi suara-suara konsumen yang kita dapatkan melalui karyawan-karyawan kita yang ada di toko. Terus membentuk suatu pola. Oh, ternyata ada pergeseran perilaku. Oh, ternyata ada pergeseran selera konsumen. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita coba gali. Nah, tadi dikatakan bahwa oh ternyata ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Coba kita lihat di share screen saya berikutnya ya. Oke. Saya kembali share screen. Nih, Bapak Ibu, yang keren adalah kita sekarang akan ngomongin sepatu. Nah, sepatu nih, nah Nike. Di US itu sudah ada Nike Life, ya. Jadi ini toko yang dibuat begitu menyenangkan, memberikan pengalaman yang berbeda dibanding toko-toko yang lain yang ada sekarang. Dan saya duga cepat atau lambat ya, mungkin ini masih perlu kayak 2023 baru ada di Indonesia nih. Konsep toko Nike Life ini akan hadir ya di berbagai benua, di berbagai negara, memberikan pengalaman yang berbeda. Ya. Nah, apa sih pengalaman yang berbeda itu? Macam-macam. Kita lihat kan ada toko yang mengizinkan penggunanya untuk mencoba produk ya. Ya, kemudian mengizinkan pengguna untuk jalan-jalan tuh ya, merasakan berbagai pengalaman yang ada. Kemudian toko ini juga menceritakan tentang brand identity ya, identitas suatu merek. Ya, menceritakan mengenai kita itu sebenarnya brand yang sangat mengerti Anda loh.
Ya, kita tuh berusaha untuk menemani Anda, memahami Anda, mengenali Anda lebih jauh lagi. Dan biasanya di toko-toko seperti ini, ya termasuk di Nike Life itu sekarang Nike itu berusaha menguasai hidup kita itu di banyak hal. Ada juga Nike Training Club, ya, Nike Run, itu aplikasi yang ya gampangannya mendidik kita atau ngajarin kita untuk sering-sering olahraga, gitulah ya. Nah, di toko ini menyajikan seamless experience, jadi ada pengalaman yang komplit antara online dan offline. Ini kayak nggak ada batasan. Bapak Ibu yang pernah lihat virtual reality glasses ya, jadi kita pakai kacamata, terus kemudian kita bisa melihat ya secara virtual, dan sekarang lagi ramai dibahas metaverse. Nah nanti kita hadir lewat avatar ya, kita hadir ketemu orang tapi orangnya avatar. Avatar itu animasi dalam bentuk kita gitu ya, secara real. Nah ini kan masa depan yang sekarang ada. Ya. Oke, jadi pengalaman belanja menggabungkan antara kombinasi pengalaman secara online dan offline. Ya. Kemudian dari pengalaman ini diidentifikasi, kemudian Anda akan bertemu sama storekeeper-nya, bertemu dengan staff-nya dia, kemudian Anda akan ngobrol dengan dia, dan data-data atau informasi dari Anda itu diinput dalam satu software terintegrasi. Nah, data apa? Misalkan Anda kan ada kartu member itu, biasanya ada beberapa toko yang ada kartu member, kemudian bukan data-data personal maksud saya, tapi data-data mengenai Anda udah ke sini berapa kali sih gitu ya. Kemudian Anda diminta scan barcode, memberikan pengalaman di mana oh ternyata Anda namanya si ini nih ya. Kemudian Anda punya beberapa pengalaman membeli produk kami sepatu warna putih misalnya. Nah, si storekeeper, si kasir akan melihat dari layar, mendeteksi dari aplikasi Anda, melihat, oh ternyata Anda terindikasi memiliki hobi untuk lari, ya, bukan lari dari masalah, ini lari beneran ya, lari olahraga. Nah berikutnya kasir akan mengidentifikasi Anda atau menawarkan Anda produk-produk yang berhubungan dengan running. Ada running shoes terbaru lagi diskon nih. Dia juga bisa membaca data-data seperti kira-kira orang ini ya pembeli ini membeli di range harga berapa, sehingga akan keluar rekomendasi dari dia, dari kasir ya, untuk menawarkan range harga yang relevan yang kira-kira Anda ingin beli di situ. Nah, Bapak Ibu bisa menangkap nggak bahwa omni channel itu nggak sekedar pengalaman antara online dan offline digabung, tapi juga bisa kita lihat bahwa omnichannel ini menawarkan integrasi data dan informasi sehingga para pengusaha lebih memahami dan lebih mengenali konsumen mereka. Nah, selanjutnya storekeeper akan atau penjaga toko akan menawarkan produk yang relevan yang kira-kira kayaknya ini dia mau beli. Dari mana informasinya? Tadi ya, dari pengalaman belanja ya. Sekarang itu para orang yang jaga toko itu contoh di Zara, nanti akan saya cerita soal Zara ya, itu sebagai informan dia mengulik informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Siapa pengambil keputusan? Pimpinan mereka, perancang strategi. Ini orang-orang seperti ini kayaknya cocok sepatu ini. Informasi-informasi didapatkan oleh orang yang menawarkan produk Anda sebelumnya di bulan kemarin, di tahun kemarin, di beberapa minggu kemarin, itu menginformasikan, memberikan poin-poin di mana orang namanya Ardi ya, tinggalnya di sini dan ada ID ininya, ID membership-nya itu dia cenderung kembali untuk membeli produk-produk semacam ini gitu ya. Nah, berikutnya ketika dicek layar, keluar semua itu data si Ardi, pernah beli berapa kali, pernah membeli apa, warnanya apa, dan segala macam. Gitu ya. Jadi pengalaman belanja ya sangat menarik dan bisa dideteksi. Nah, berikutnya nggak berhenti sampai di situ saja, karena Nike juga hadir lewat beberapa event dan beberapa sentuhan teknologi dalam aplikasi. Jadi dia akan mendeteksi kita
mengajak kita untuk terlibat di event-event yang diadakan oleh Nike. Entah itu maraton atau sekedar lari-lari ringan, ya, terhubung dengan komunitas lewat Nike Training Club. Bayangkan kita itu sudah datang ke toko, ya, ditanya-tanya, diajak ngobrol, ketahuan nih hobi kita apa. Oh, suka lari. Lari itu macam-macam. Tadi saya bilang, ini larinya lari maraton yang serius 10 kilo ke atas atau bahkan 50 kilo yang membutuhkan fisik juga fit banget ya kalau larinya di atas 50 kilo, atau tipikal orang yang senang lari di komunitas maraton malam itu ya, kan ada itu ya, atau sekedar pingin keren pakai sepatu running ya untuk jalan-jalan di mall ya, jadi kelihatan kayak sporty looks gitu ya, tapi dia nggak benar-benar lari, dia cuma pengen kelihatan sporty. Atau yang keempat, lari dari kenyataan. Ya, jadi ada beberapa tipikal orang yang suka lari. Nah, informasi ini dikirimkan melalui aplikasi, melalui software, dikaji, kemudian didistribusikan ke semua toko. Nah, nanti orang ini akan datang, scan barcode mungkin, atau nunjukkan vouchernya, atau nunjukkan kartu membernya, kemudian dideteksi oleh toko yang berikutnya. Oh, Anda namanya Ardi ya, Anda suka lari ya, terakhir kamu ikut ini ya, event di Nike Training Club ya, seru nggak? Diajak ngobrol gitu. Nah, tahu-tahu Anda sudah ditawarin sepatu dan baju atau topi yang mungkin Anda sukai ya dari informasi itu. Itulah omnichannel. Nah, sekarang supaya lebih jelas, saya akan share screen future of omnichannel ya. Ntar saya cari dulu YouTube-nya. Oke, semoga sudah kelihatan Bapak Ibu. Omnichannel theater. This is our store, our flagship store, 96 Green Street in Soho. And as you can see, when you walk into the store, there's a huge video wall or connected wall that Rebecca is touching right here. Like any place that you go, we want to welcome you into our store. We offer you a beverage, or we offer you the opportunity to engage in our looks or most recent seasonally relevant products. And as you can see with Rebecca, she just selected a few looks. They went to a virtual fitting room. She just gave her cell phone number, and now one of the stylists who is in the store is going to actually text message her when her fitting room is actually full of the products she picked. Now, for those of you women in the audience, you know, you never quite go directly to the fitting room. You pick up some items along the way. So what Rebecca's demonstrating here is all of our items actually are embedded with RFID technology. So as you saw when she walked in, it actually recognizes the products. What Rebecca's doing here is she's showing you, we realized our consumer wants to see what a product looks like at night, during the day, or at work. And now what she's actually showing you is why not blend some of the great things in commerce into real life. So right here, you've picked the Madge skirt. Well, guess what? We discovered 70% of our consumers wanted to see what is that Saya go. matikan dulu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah masa depan yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari sekarang gitu ya, tentang omnichannel. Jadi menawarkan pengalaman belanja di masa depan akan seperti itu ya. Ini masih debatable. Masa depan yang kayak gimana dulu? Apakah semua toko akan seperti itu? Nggak juga sebenarnya. Tapi Anda bisa melihat bahwa ada satu poin ya, ada satu ide di situ bahwa belanja itu sekarang sangat terkoneksi dengan teknologi dan memberikan pengalaman yang menarik. Tadi kuncinya adalah experience and emotion. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik nih. Ada beberapa yang Anda harus kerjakan. Sederhana saja sebenarnya ya. Untuk kita diskusi selanjutnya itu mengenai Nah, nih Bapak Ibu semoga sudah kelihatan semua. Saya sedang share screen, ada produk kursi pijat yang bisa dibeli untuk di rumah Anda gitu ya. Nah, sekarang Anda coba deh saya kasih waktu, ini agak panjang nih, agak panjang. Saya kasih waktu, kita sambil break ya sebentar ya. Kita akan break kurang lebih
7 menit. Nah, 7 menit ya. Kalau 10 menit kayaknya kelamaan, 5 menit terlalu sebentar ya, 7 menit. Coba secara mandiri, nanti saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bercerita, memberikan pendapat, memberikan pengalamannya tentang produk. Ya, pertama adalah pilih salah satu produk favorit yang pernah Anda beli. Terserah nih, mau beli bulan kemarin, 3 bulan kemarin, tahun kemarin, silakan. Pilih salah satu produk yang pernah Anda beli. Kedua, Anda sambil coret-coret nanti ya, ketika nanti ceritakan biar bisa lancar gitu ya. Tapi kalau Anda ingat semuanya silakan. Kedua, ceritakan proses pembelian produk tersebut mulai dari pertama ngelihat nih hingga mencoba pertama kali. Jadi misalkan saya membeli kursi pijat itu untuk di rumah gitu ya. Saya kok ngerasa wah, tiap kali kerja badan saya sakit semua, dan saya kalau massage terus capek nih ya, keluar rumah. Pertama saya searching di Google ya tentang kursi pijat, ya, ketemu brosurnya, saya download, saya baca-baca, kemudian pengalaman berikutnya adalah saya datengin tuh. Ternyata dia punya store di MOG, di mall ya, di mall Malang. Nah, saya coba produknya, saya nyaman, tapi saya nggak langsung memutuskan untuk beli. Saya compare dengan produk-produk yang lain, di toko-toko lainnya, di mall-mall lain. Nah, ujung-ujungnya kok kayaknya yang tadi lebih enak dan harganya lebih masuk akal, ya, nggak terlalu mahal juga. Saya kembali. Nah, saya coba lagi variasi produk yang dia miliki, tapi yang lain. Ternyata saya masih ragu karena, oke sih, harganya paling masuk akal, tapi masih kemahalan buat saya. Saya pulang ke rumah, kemudian ternyata karena saya udah ditanya-tanya sih sama salesnya, nomor saya kasih nomor HP saya, sampai rumahnya ditelepon, Pak, ada diskon nih Pak, weekend ini, gitu ya. Nah, mau nggak? Ini ada variasi baru, diskon banget ini, 30%. Kalau mau datang, tapi bukan di mall, di pameran kita, ya. Lo kemarin di mana? Di sini, dia akan tunjukin lokasi, gitu ya. Nah, tiba-tiba saya diajakin, kemudian saya dikirim voucher, ya, kemudian saya datang, baru saya beli. Ya, ketika saya coba pertama kali, memang ada pengalaman yang menarik, gitu ya, membuat saya nyaman. Ternyata, wah, enak juga nih, kalau mau punya mesin pijat seperti ini, punya kursi pijat seperti ini, capek-capek relatif bisa hilang, gitu ya. Nah, itulah, contohnya, ceritakan proses pembelian. Jadi kan nggak langsung beli ya. Anda bisa cerita, pertama mungkin pegang brosur, lihat Instagram, iklan, lihat iklannya, terima telepon dari salesnya, sampai beli. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah, adakah pengalaman yang membuat Anda bahagia pada proses tersebut, saat proses tersebut? Ya, kayak tadi saya cerita, di kursi pijat, wah, lega banget kalau kerja setelah 11 jam bekerja di luar, sampai rumah, sambil minum teh, sambil ngobrol dengan anggota keluarga yang lain, ya, dengan pasangan, dengan anak. Itu membuat saya happy. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu. Ya, saya kasih 7 menit. Produknya bisa apapun, nggak harus sesuatu yang mahal, nggak harus sesuatu yang keren, ya. Misalkan Anda cerita pertama kali beli mobil atau mobil yang kesekian, itu Anda coba-coba ke pamerannya, test drive dulu, tanya temen dulu, ya, dihubungin sales, test drive lagi dengan variasi yang lain, dengan bandingkan dengan variasi matic dengan manual, dengan variasi SUV dibandingkan dengan hatchback misalkan, ya, terus datang ke pameran, test drive lagi, baru beli. Jadi contoh ya, ada funnel di situ, ada rangkaian aktivitas di situ. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita break 7 menit. Jelas ya, gampang ini ya. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu, karena saya yakin Anda adalah pengalaman konsumen itu sangat berharga untuk kita diskusikan pada hari ini di topik Omnichannel. Oke, silakan, saya break 7 menit. Kita akan kembali 7 menit lagi, ya, tepatnya di 19, di jam laptop saya, ya, itu di 19.20. Saya break dulu ya. Oke, Bapak Ibu, ini belum 7 menit, tapi kalau pengen mulai cerita silahkan. Ya. Saya butuh banyak ini nih, banyak suara nih malam ini. Silahkan, siapa, Pak Martinus Bambang? Ya, Pak.
Ya Pak, kalau dari saya tadi yang produk favorit yang pernah saya beli Pak ya, itu batik keris ya Pak ya. Batik keris itu pertama saya beli emang waktu sudah berkeluarga sih, terus terang waktu sudah berkeluarga saya sering, maksudnya ada beberapa batik yang saya koleksi juga. Pembelian pertama itu sebelum saya mau menikah, saya beli batik keris. Nah, pengalaman yang saya rasakan tuh dipakai tuh nyaman. Jadi mungkin beda dengan produk lain ya, mungkin dipakai tuh jahitannya agak melintir lah atau enggak presisi. Dipakai pun ada rasa, maksudnya rasa bahagia juga, rasanya nyaman gitu dipakai. Itu aja sih Pak, sharing singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjut dulu ke Ibu Putri Puspita. Dari tadi sudah angkat tangan soalnya. Silakan. Ya, sebenarnya saya sudah 1 tahun ini punya tendensi lebih ke pembelian secara online semua, Pak. Semua barang apapun itu. Cuman saya memang ada range harganya untuk sekian sampai sekian saya belanjanya online, di atas sekian saya offline. Begitu. Dan pengalaman menarik saya itu pada saat saya membeli robot vacuum cleaner ya tadi seperti Bapak sampaikan tadi ya. Cuman mungkin mereknya berbeda ya. Karena memang saya melihat adanya kebutuhan saya untuk membeli itu begitu ya, karena itu kan menggantikan fungsi manusia yang membersihkan. Kemudian saya awalnya juga tertarik karena melihat dari IG Ads, kemudian saya searching sesuai dengan spesifikasi kebutuhan saya di Tokopedia begitu, dan nggak begitu lama, paling waktu itu cuma 1 jam saya langsung check out dan payment, dan barangnya langsung sampai karena same day proses, dan saya langsung pakai. Setelah itu saya satisfied sih Pak, gitu. Mari Bu Putri, dari IG Ads ya, transaksi nggak sampai 1 jam. Nih pertanyaan saya nih, kira-kira apa sih yang membuat Ibu yakin, ataukah sebelumnya sudah punya referensi kayaknya butuh banget nih, ketika ada iklan langsung tancap gas, atau gimana? Saya nggak ada kebutuhan. Pertama saya melihat IG Ads dulu, gitu ya. Saya melihat itu keren banget, punya robot vakum kayak begitu gitu. Muncullah saya berpikir bahwa saya itu bisa menggantikan fungsi saya yang menyapu di rumah. Oke. Mulai dari kena iklan, muncullah secara saya mencari tahu, oh itu saya butuh juga karena menggantikan fungsi saya untuk menyapu. Jadi saya langsung searching, eksekusi, dan satisfied sampai sekarang. Keren. Wah, ternyata ada yang punya nih ya, Majang produknya ada yang punya beneran. Next time ada yang punya itu Bu, buat robotnya itu dilengkapi robotnya. Buat jemur baju juga kalau bisa. Iya. Thank you, pengalaman menarik. Pak Justinus Sugianto, silakan. Oke, malam Pak. Malam Pak. Saya mau sedikit sharing untuk produk yang berkesan saya beli. Untuk saya dulu di Jakarta tuh pertama kali itu saya berkesan itu beli kendaraan bermotor Pak. Itu kan dulu waktu pertama kali ke Jakarta itu saya kan tinggal sama kakak saya. Itu begitu sudah dapat kerjaan itu kan kita mau nggak mau harus punya kendaraan masing-masing Pak. Jadi berinisiatif untuk beli kendaraan. Waktu pertama kali itu kita kayak beradu argumen. Jadi kakak saya pengennya beli motor laki. Kalau saya pengen simpel dulu, pengennya Matic. Akhirnya buat berpikir jangka panjangnya itu kita kalau buat pulang kampung kalau pakai motor laki itu yang motor batangan itu kan lebih enak tuh Pak, nggak capek. Akhirnya kita berdiskusi, kita beli, kita untuk pembayarannya itu kita kredit diangsur berdua gitu Pak. Jadi itu kita survei dulu ke dealer yang tempat kita mau beli. Setelah kita setuju dengan kendaraan yang mau beli itu, akhirnya kita mengajukan untuk pembelian itu sampai saya pakai dari 2011 sampai 2019. Oh.
Iya, itu karena pemakaian saya kan bagian lapangan Pak di delivery. Akhirnya karena buat bawa barang agak susah kan kalau pakai motor lagi, makanya saya menggantinya dengan motor matic. Itu juga saya koordinasi lagi dengan kakak saya untuk pengambilan motornya itu pakai atas nama kakak saya gitu Pak. Itu yang paling berkesan bagi saya Pak. Terima kasih. Keren. Saya punya pengalaman yang mirip-mirip. Saya dulu tuh penggemar motor laki, ya. Keren kan, motor cowok ya. Mungkin akan lebih ribet karena ada personaling yang harus kita atur dan lebih ribet dari personaling motor bebek biasa. Tapi once ketika dipengaruhi oleh satu teman ya, saya dulu ya juga nyinyir ya, kita cowok-cowok dulu gengsi ya pakai motor matic awal-awal itu ya. Seperti Mio pertama kali ada, cewek-cewek Mio ini cowok kok pakai matic, lama-lama kok banyak cowok ya pakai matic aja di Vario. Nah ketika saya pakai servis pertama, ingat banget saya sekian pakai motor matic pertama, ditanya tuh, ini orang yang ngejualin saya, yang nawarin saya waktu itu pakai Vario ya, dia tanya tuh, Mas Hari, apa kabar Mas? Ngobrol-ngobrol, terus diajak ngeteh kalau nggak salah waktu itu ya, sambil nunggu servisan saya. Dia tanya, gimana Mas motor maticnya? Kesannya gimana ya? Saya ditanya gitu. Saya bilang, jujur nih ya, jujur. Ini saya tulus nih ya. Indeks kebahagiaan saya meningkat. Gitu. Karena macet nggak kerasa capek, gitu ya. Gampang banget, halus gitu. Jadi driving experience ya. Driving experience ketika pertama. Mungkin kalau sekarang sih dibanding motor-motor matic yang sekarang lebih keren-keren ya. Sekarang semakin lama semakin gede dan semakin nyaman, sesinya semakin gede juga kan. Tapi waktu itu karena matic masih limited ya, merek-mereknya belum sebanyak sekarang. Jadi kayaknya wah enak juga nih ternyata motor matic gitu. Thank you untuk pengalamannya. Nah ini siapa tadi? Kayak Mas Eli mau ngomong tadi. Mas Eli. Oh iya, boleh Pak. Silakan. Oke, untuk pengalaman produk yang berkesan buat saya, sebenarnya dari tahun 2017 sudah terbiasa belanja online ya Pak, karena lebih praktis dan juga kita bisa compare harganya itu lebih cepat ketimbang yang offline seperti itu. Ditambah lagi kalau untuk terutama beli pakaian ya Pak, kalau kita beli offline itu saya kan tidak bisa nawar ya. Tawar-menawar saya tidak bisa gitu, makanya saya lebih praktis harga yang memang sudah jelas gitu ya, seperti di e-commerce itu kan harganya sudah diskonnya berapa gitu. Nah produk yang saya berkesan itu adalah produk dari brand Erigo Pak, pakaian dari Erigo. Itu kan saya biasa beli kaos-kaos gitu kan. Nah di situ awal mulanya itu saya melihat di Instagram Pak. Jadi di Instagram itu kan desain model-model bajunya itu kan bagus-bagus ya gitu kan. Nah dari situ kebetulan tidak sengaja saya akses Shopee dan di situ ada live Instagram live Shopee-nya gitu kan, yang di situ ada promo Erigo, beli kaos dapat 100.000 dapat 3. Nah itu murah sekali. Awalnya saya mencoba gitu Pak, coba-coba. Setelah saya pesan, kebetulan size-nya juga pas, dan setelah pembelanjaan yang pertama itu saya langganan gitu, jadi tertarik untuk beli lagi gitu. Keren. Wah ini contoh cerita yang akan disukai sama Erigo nih ya, orang yang coba akhirnya loyal, beli lagi. Saya jadi ingat ya, saya baca riset di Harvard Business Review ya, hasil riset kemudian dijadikan artikel yang menarik di HBR, Harvard Business Review, itu kalau nggak salah bulan April tahun lalu. Dia bilang pengalaman belanja tadi kan omnichannel juga tuh Mas Eli cerita. Jadi lihat IG live gitu ya di Instagram, kemudian dinyoba secara real ya. Di situ ada pengalaman yang menarik, dan Harvard Business Review itu di bulan April tahun lalu. Ini kalau saya nggak salah, saya ingat saya April tahun lalu saya baca. Dia bilang pengalaman gabungan antara online dan offline yang terintegrasi secara menarik itu meningkatkan pembelian kembali sebanyak 23%. Jadi orang itu most likely lebih berpotensi untuk beli kembali ketika diberikan pengalaman yang menarik dengan pendekatan dan juga offline. Dan tidak cuma pembelian kembali, itu juga meningkatkan
loyalitas untuk memberikan rekomendasi ke orang lain, ke saudaranya, ke suami istrinya, pacarnya, tetangganya, gitu ya. Dan menurut surveinya Harvard, ya, itu melibatkan hampir 5.000 orang, 4.900 sekian lah, saya ingat itu angkanya. Itu mereka lebih senang merekomendasikan setelah ada pengalaman yang menarik itu, ya, omnichannel, tingkat rekomendasinya meningkat 9% di rata-rata. Tentu ada yang tingkatnya sangat tinggi, tapi di rata-rata 9%. Nah, dibandingkan dengan yang satu saluran, yang Anda jualnya cuma di toko aja atau di Shopee aja, itu kan saluran, satu saluran ya, single channel. Nah, Bapak Ibu sekarang kita akan lihat yang lebih teknis ya. Saya akan share screen hal yang lebih teknis mengenai omnichannel. Apa sih yang saya pikirkan, yang saya gambarkan mengenai omnichannel? Nih, ya, semoga sudah terlihat. Jadi omnichannel ini sebenarnya adalah tindakan untuk memberikan, selain pengalaman yang belanja yang menarik, tindakan untuk mengikat ya customer ya, sehingga beli lagi, merekomendasikan, ya, menceritakan lagi dan lagi. Nah, dan juga tingkat pembeliannya itu volumenya naik. Nah, ini agak teknis, agak ribet nih, karena ini barusan saya gambar, Bapak Ibu ya, 1 jam sebelum kita live ya, sebelum 6:30, langsung saya gambar. Tapi tadi mikir waktu mau live, kayaknya lebih enak saya gambar pakai flowchart ya. Jadi sebenarnya ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan omnichannel. Kalau terintegrasi semuanya ya, ini ibaratkan yang hitam ini adalah customer, yang merah dari orang perusahaannya. Ini adalah toko, store, ya. Ada orang belanja. Kemudian dari sisi dari segi perusahaan, orang yang menemui konsumen ini sudah dilatih untuk mencari informasi, ya, mencari hal-hal, poin-poin yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat, oh, orang ini hobinya ini, ke toko alasannya ini, ke toko motivasi untuk beli produk ini, atau segera melihat apa sih yang dia pengen lihat. Ini dijak ngobrol, ya. Jadi secara kualitatif dilakukan pendekatan sehingga mengorek informasi dari motivasi visitor. Kemudian dari data, dari informasi ini dikirimkan melalui aplikasi, melalui software yang ada di toko, dikirimkan ke pusat data atau data center. Ini di pusat. Ini dilakukan secara, ya, tokonya di berbagai negara ada, tapi pusat studinya itu tersentral ya di Spanyol sana. Itu ya. Jadi dari sini ada data, ya, ada informasi yang dikirimkan. Nah, begitu juga aplikasi yang digunakan. Jadi selain toko ini punya toko, ya, fisik, dia juga punya aplikasi. Nah, aplikasi itu tidak hanya untuk jualan online, tapi untuk memberi informasi, memberi edukasi, juga memberi, ya kayak tadi, Nike. Ini ada event nih, maraton bulan Desember, ya. Next ada event obrolan besar-besaran. Next ada launching Nike Air yang baru, contoh ya. Nah, terus aplikasi ini juga sebagai syarat untuk mendapatkan diskon, misalkan, untuk mendapatkan voucher, ya, untuk mendapatkan promo-promo menarik dari Nike. Jadi kalau mau dapat info menarik, ya harus atau sebaiknya download aplikasinya. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi, customer menggunakan aplikasi, ini datanya dikumpulkan, maka ini saya sebut data kolektor. Ya, data ini dikumpulkan, oh ternyata orang si A ini tiap kali buka aplikasi, dia akan stop di gambar yang ini. Ya, dia cenderung membeli produk yang mungkin dari segi color, ya, dari segi warna itu yang navy blue. Ya, dia suka kayak yang warna-warna seperti ini. Ini dikumpulkan nih, ya, informasi-informasi tersebut dikumpulkan secara digital, dikombinasikan atau dikolaborasikan dalam data center yang di pusat. Itu ya. Terus nggak cukup sampai situ, inilah omnichannel ya. Jadi ada pengalaman online, ada pengalaman offline. Nah, nanti ketika si orang ini datang ke toko yang lain, ya, misalkan ini tokonya di Surabaya. Nah, nanti misalkan dia di Bandung, nah di Bandung dia mungkin datang ke toko yang lebih kecil. Nah, kemudian dia belanja sepatu, dia bayar di kasir, ditanya tuh, punya kartu member enggak, atau punya aplikasinya enggak, dapat diskon nih. Loh, caranya gimana? Scan barcode.
Ya. Ketika scan barcode, sistem akan melacak. Oh, orang ini 2 minggu lalu pernah ke toko Surabaya dan dia beli ini. Sekarang dia beli produk yang mirip-mirip. Ya? Jadi data kita terekod. Karena kita scan barcode, aplikasi membaca, ini orang yang sama. Nah, di situ langsung muncul di layarnya kasir, di layarnya storekeeper, shopkeeper, ya. Oh, orang ini kayaknya cenderung akan membeli produk-produk seperti ini. Coba tawarin yang banyak lagi deh. Atau kalau dia nggak mau, tawarin produk yang lebih murah, tapi mungkin yang dia sukai. Dia punya hobi ini. Dan sekarang, si orang ini datang ke toko tersebut, datang ke toko Bandung, ya, brand yang sama, datang ke toko Bandung, bawa anak kecil. Ditanya sama storekeepernya, ini anaknya, Pak. Ya, ini anaknya, Bang. Iya, ini anak saya kayaknya mau cari sepatu juga deh, mau cari baju juga deh, gitu ya. Nah, informasi ini diteruskan. Oh, ternyata si Asep nih, ya, dia udah punya anak dan dia sekarang beli untuk anaknya. Informasi ini diketik, disampaikan lewat data center. Kemudian di situ dikombinasikan. Oke, ternyata dia punya anak. Informasi kayak gitu lah. Dan dia sekarang beli buat anaknya. Kalau gitu kita tawarin, kayaknya dia juga punya kecenderungan untuk membeli untuk istrinya. Tanpa bermaksud menyinggung apakah dia single parent atau enggak. Tapi ada kecenderungan, oh dia punya istri. Nah, informasi tersebut langsung nyampe ke telinga storekeeper untuk menawarkan, oke, kalau gitu kita tawarin produk yang cewek juga. Itu ya. Jadi ada informasi yang cepat gitu. Nah, dari informasi-informasi ini diteruskan, kemudian ketika dia sampai ke rumah nih, saya sampai ke rumah nih ya, sampai ke rumah dia buka aplikasi atau dia buka Instagram dan sosial media, muncul iklan toko tadi, ya, karena tadi terdeteksi si orang ini hobinya paling gampang ya running gitu ya, kok iklan saya toko yang tadi di HP saya muncul iklan toko yang tadi ngajak untuk datang ke event lari. Nah, ini menarik nih ya. Menarik kok sekarang mereka jadi tahu gitu ya. Mereka jadi tahu kalau saya suka ini. Nah, akhirnya datanglah itu ke event, ya, ke event lari tersebut ya. Nah, kemudian dia juga datang ke event di mall, kemudian di satu stand-nya, nih scan barcode lagi nih. Kalau mau dapat merchandise. Nah, itu ya. Wah, jadi sekarang informasi di sini lengkap. Oh, orang ini sudah datang ke event, sudah mau datang ke event sama anaknya, udah beli produk ini, dan ini. Terus menurut informasi dari informan kita, storekeeper kita, bahwa orang ini juga merekomendasikan teman-temannya. Dari mana dia tahu? Dia bilang ya ke informan kita bahwa, aku juga rekomend ini ngajak temen lo gitu. Nah, akhirnya ditawarin lah masuk komunitas gitu ya. Nah, dari informasi-informasi ini, dari data-data ini diteruskan ke pihak analis. Kita punya berapa orang sih yang kayak gini? Oh, ada 1.500 orang di kota Bandung atau di kota Surabaya. Ya, dianalisis, dikategorikan, diklasifikasi. Terus dari hasil analisis ini diteruskan ke tim strategi untuk ngatur strateginya. Gitu. Jadi, kayaknya lagi tren orang-orang pembeli dengan cara seperti ini. Ya, kayaknya ini produk yang akan dibutuhkan. Kayaknya lagi tren orang-orang dengan yang suka warna-warna tertentu, grey, navy seal, tortoise dan segala macamnya. Nah, kalau gitu kita produksi aja. Nah, gitu ya. Jadi dari customer ini jadi knowledge center, jadi diinput di knowledge center, pusat pengetahuan tentang konsumen di masa mendatang atau di tahun depan ya 2022. Nah, informasi ini atau pengetahuan ini yang didistribusikan ke semua channel penjualan, ya, ke semua titik-titik di mana perusahaan bisa bertemu dengan customer-nya. Nah, ada tren terbaru, termasuk informasi ini jadi database. Oh, kalau gitu storekeeper kita, penjaga toko kita harus dilatih komunikasi dengan geng ini karena orang lagi suka hobi ini. Ada kecenderungan orang hobi ini itu akan meningkat jumlahnya. Di training lah itu. Dan juga informasi itu dilanjutkan ke bagian produksi. Ya, jadi tolong dong yang produksi, yang manufaktur, kamu bikin produk jangan terlalu ribet deh. Sekarang orangnya pengen yang simple. Nah,
Bapak Ibu, omnichannel adalah suatu proyek terintegrasi. Kalau nggak terintegrasi namanya bukan omnichannel. Saya kasih contoh yang nggak terintegrasi ya. Jadi saya kasih contoh, kenapa omnichannel terintegrasi? Kadang-kadang kita itu melihat ya, ini masih banyak kejadian, saya pun masih merasa waktu kemarin saya di Jakarta juga masih melihat beberapa produk yang nggak konsisten. Jadi di aplikasi dia ada diskon, ketika sampai di tokonya ternyata nggak diskon. Ya, mungkin kita sering dengar masalah-masalah kayak gitu. Akhirnya kita komplain sebagai konsumen. Saya tuh udah jauh-jauh ke sini. Kalau Malang mungkin deket ya, kemana-mana deket. Tapi kalau Jakarta, ya, dari selatan ke utara, ya, udah macet-macet, sampai sana ternyata tokonya nggak diskon, saya ditawari macam-macam, dan saya mau datang ke sini, ternyata zonk. Ya. Nah, kita komplain tuh. Nah, akhirnya menjadi bad experience buat kita, pengalaman yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, itu namanya nggak terintegrasi. Disebut omnichannel nggak terintegrasi. Kalau di sana lagi diskon, ya pastikan jalannya juga diskon. Kecuali ada kebijakan tertentu ya, diskon hanya untuk di toko ini, diskon hanya melalui aplikasi, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada informasi ini akan membingungkan. Kedua, omnichannel juga berbicara soal uniform ya, jadi keseragaman identitas suatu merek. Ya. Jadi kalau simbol ini yang ditampilkan dalam aplikasi, harusnya simbol ini juga ditampilkan dalam website, simbol ini ditampilkan dalam event, simbol ini ditampilkan dalam tokonya dia di mall, dan lewat sosial medianya juga. Ya. Jadi terintegrasi, terkoneksi, sekali lagi fungsinya untuk mengumpulkan data informasi dan memberikan pengalaman yang menarik. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang orang sekarang itu inginkan? Ya. Nah, di sini ada beberapa gambar nih, ya. Anda nebak-nebak ya, apakah layanan yang cepat? Ya, bisa jadi. Atau effort, ya, upaya dari pemilik bisnis, dari manajemen bisnis untuk memberikan yang terbaik. Ada upaya, karena kuncinya adalah upaya. Atau option, banyak pilihan, variasi. Itu juga diinginkan. Ya. Be understood, dipahami. Confidentially, mereka bisa menjaga kerahasiaan kita. Dan juga memberi personalisasi. Ya. Jadi, Anda kalau sukanya running, ya saya nggak akan tawari produk-produk yang berhubungan dengan renang misalkan. Ya, dianggap sebagai orang yang penting, important. Ya, kemudian positive surprise, berikan surprise. Oh iya, omnichannel itu juga menarik. Kadang kita bisa bermain di ini. Saya pernah pegang satu project online ya. Ini ada teman yang punya e-commerce ya, online store lah. Dia punya website, punya aplikasi. Nah, tapi waktu itu saya berikan satu bumbu lah gitu ya, satu bumbu. Saya tanya, bro, kamu bisa deteksi nggak customermu yang loyal sama kamu? Nah, indikator loyal apa? Macam-macam nih. Loyal itu bisa membeli berulang, ya, lebih dari 5 kali nih. Itu loyal juga, ya. Loyal juga bisa mungkin belinya nggak sering-sering, cuma 3 kali, tapi dia rajin rekomen ke teman-temannya. Itu loyal. Atau beri review-review yang baik. Ya, di aplikasi kasih bintang 5, kasih komen yang positif. Ya, tiap kali kita posting itu dia komen, sukses ya buat tokonya, sukses ya buat produknya, next ada produk apa, itu loyal juga. Nah, kemudian diakumulasi, ketemulah pelanggan yang loyal, ada sekian puluh pelanggan yang loyal. Saya bilang, ini orang-orang ini nih, most important people, ya, most important person. Kamu harus utamakan nih. Jalin hubungan dengan dia. Jadi omnichannel itu nggak cuma kasih experience. Ingat, ada emotion, dan juga ada engagement, keterikatan, interaksi. Ujung-ujungnya ke relationship antara brand kita, pemilik brand, dan juga customer kita. Nah, berkaitan dengan surprise, saya usulkan ke dia, coba deh kamu yang top 10 gitu ya, pelanggan loyal yang sering beli, kasih review yang bagus, ya, apapun yang kamu launching itu dia biasanya ngantri, kasih surprise kalau dia ulang tahun. Ya, tiba-tiba ada orang kurir yang ngirim kadonya nggak seberapa mahal sebenarnya. Tapi surprise itu tetap menjadi sesuatu yang bernilai gitu ya.
bukan dari nilai, bukan dari nominalnya, tapi karena jarang brand yang mau melakukan itu. Dan kado itu langsung ada kurir pakai jaket perusahaannya dia datang ke rumah ngasih kadonya. Sesuatu yang spesial, sesuatu yang nggak di-expect sama pelanggan. Dan you know what? Tingkat loyalitas, tingkat motivasi dia untuk merekomendasikan jauh lebih tinggi sejak peristiwa itu. Positif surprise, ya. Tapi bukan cuma kado aja kalau surprise. Surprise itu kayak SQ ya, Singapore Airlines ya. Kalau ya sih, saya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu itu terkenal banget kisah-kisahnya kayak ya, kita misalkan ketumpahan. Ada kisah ya, Herman Kertajaya itu ketumpahan di jasnya itu kopi gitu ya, kesalahan pramugari. Sempat komplain ya pasti ya. Kita duduk ya, kita pakai jas mau ke acara seminar jadi pembicara pula ya. Tiba-tiba ada kopi nggak sengaja tumpah di jas kita, dibawa oleh pramugari. Ya pasti komplain lah. Nah ini SQ ini minta maafnya luar biasa gitu ya. Dia selain pastilah akhirnya juga ya udahlah gimana lagi namanya udah kejadian. Nah sampai turun pesawat si pilotnya tahu ya informasi ini dari dikasih tahu bahwa ada kejadian kayak gini, dia langsung turun sendiri minta maaf secara personal dan memberi tiket penerbangan gratis. Itu juga surprise. Ya, memberikan merchandise itu juga surprise. Nah, terus kemudian ada satisfaction, value for money. Value for money itu terjangkau, nggak selalu murah. Kadang murah-murah juga dihindari kok karena ini yakin nih jual makanan harganya cuma segitu. Ini banyak dari apa nih? Kita curiga kan? Atau baju, wah kalau terlalu murah ini yakin 2 minggu lagi masih aman dipakai nih. Jangan-jangan nanti sobek nih. Kadang-kadang kita curiga ya. Nah, itu terjangkau ya. Worth it lah dengan apa yang ditawarkan dengan apa yang kita keluarkan. Simplicity, kesederhanaan, konsistensi dan real ya bisa menjamin bahwa dia akan terus memberikan secara konsisten ya layanan yang terbaik ya, bisa dipercaya, itu reliable ya, dan konsisten juga. Nah, tapi dalam studi neuromarketing, ini lebih keren lagi di neuromarketing. Next time kita akan bahas soal ini ya, neuromarketing ya. Ini adalah aliran marketing yang biasanya saya juga ngomong soal ini di seminar ya, di project-projectan saya. Neuromarketing itu marketing yang sangat melihat dari sisi respon psikologi ya. Neuro itu berhubungan dengan syaraf ya. Apa yang dirasakan oleh panca indera kita. Itu sebagai kajian marketing. Di Swiss itu ada hotel, saya lupa namanya, tapi ada satu konsultan yang dia sangat concern pada apa yang panca indera kita bisa rasakan, terutama penciuman. Jadi hotel bintang 5 ini merekrut seorang konsultan yang ahli dalam hal neuromarketing. Dia bisa menciptakan, dia menemukan fakta gini. Oh, orang yang nginep di hotelmu itu orang-orang yang, ini hotelnya tengah kota, jadi agak jauh dari saya nggak pernah ke Swiss, cuman ini katanya jurnal itu ya. Orang-orang itu cenderung mencari aroma yang mirip ya, seperti aroma salju dan aroma daun-daunan di pohon cemara yang di pegunungan Alpen. Jadi sampai dia masih menemukan kayak gitu. Nah, ini sensasi yang mereka ingin rasakan. Apakah pelanggannya ketika ditanya dia tahu bahwa dia mencari itu? Kadang-kadang nggak tahu. Tapi dia menemukan fakta bahwa orang akan cenderung kembali ketika aromanya sama ketika saat dia jalan-jalan ke pegunungan ini. Nah, kemudian dikaji, diambillah testernya, diambil ekstraknya, daun-daunan di pegunungan, kemudian diambil ekstraknya, dijadikan parfum, kemudian semua area di hotel tersebut aromanya sama. Nah, dampaknya apa? Secara jangka panjang, orang yang dari hotelnya dia kemudian kembali ke rumahnya, atau rumahnya di Paris, ya, rumahnya di Berlin, rumahnya di Tokyo, rumahnya di Jakarta, tiba-tiba ngerasa, kok aku kangen ya dengan hotel yang tadi, tapi aku nggak tahu apa yang bikin kangen. Tanpa dia sadar, aroma penciuman dia itu merekam memori yang menyenangkan, ya, membayangkan seolah-olah dia di pegunungan Alpen. Bapak Ibu, ini adalah neuromarketing, ya, mencari satu sensasi yang bisa dirasakan semua panca indera kita. Nah, next time kita bahas ini ya. Tapi saya lebih ingin sekarang kita ke sini. Jurnal oleh Maya Tamir dari Happy University di Israel, The Secret of Happiness. Ya. Dia menemukan bahwa sebenarnya
konsumen kita itu apapun dari negara manapun ya, dari usia berapapun, sebenarnya yang dicari itu cenderung adalah experience, ya, pengalaman. Balik lagi ke pengalaman. Nah, yang bikin happy itu ternyata adalah pengalaman. Ingat, kita itu makhluk yang senang mencari kebahagiaan kan. Ya pastilah ya. Nah, kebahagiaan itu bisa muncul kalau dia selalu menemukan pengalaman-pengalaman baru yang positif tentunya. Nah, pertanyaannya apakah Anda sebagai pebisnis sudah menciptakan kebahagiaan untuk pelanggan Anda atau belum? Gimana cara menciptakan? Pakai pengalaman positif, ya. Nah, sekarang apakah omnichannel itu selalu menjamin pengalaman positif? Belum tentu. Saya mau cerita. Nih, the problem. Masalahnya ini ya dari omnichannel. Banyak orang salah mengerti omnichannel itu oke, pokoknya ada online dan ada offline. Digabungin. Di toko, milih produknya bisa secara offline, tapi juga bisa beli dari online. Itu masih multi-channel, nggak terintegrasi. Nah, dan belum mengarah ke pengalaman yang menyenangkan. Saya kasih contoh ini. Nih, ada Kabi di sini ya, jagat umum. Bapak Ibu, saya punya pengalaman salah satu saudara saya ya, saudara tua lah ya, karena beliau kakaknya bapak saya, usianya sudah 70 tahunan lah. Nah, suatu saat dia pengen merasakan makanan Italia gitu ya. Ya sebenarnya dia udah tahu ya spaghetti, pizza udah tahu. Tapi entah kenapa suatu saat dia pengen ngajak istrinya masuk ke rumah makan Italia. Dia pengen sesuatu yang berbeda. Kalau bisa makan rawon, sekarang makan spaghetti. Nah, kebetulan saya nunjukin, oh ada yang baru tuh enak gitu. Saya punya pengalaman yang menyenangkan di situ, produknya oke. Ya. Jadi segi produk, memang saya jamin itu oke. Sekali lagi saya nggak sebut merek ya, tapi oke lah. Ini di Surabaya ceritanya. Nah, singkat cerita, si bapak ini datanglah ke sana, tapi saya nggak ikut nih. Ya, dia dengan pasangan, dia datang ke sana. Sebenarnya kalau bisa dibilang saudara banget, gini. Jadi sebenarnya dia adalah kakak angkat lah, bisa dibilang gitu loh. Ya, jadi dibilang saya pengennya kakak papa saya, tapi dia kakak angkat dari papa saya. Nah, dia ngajak pasangan ya, hanya berdua. Kali ini nggak sama anak-anaknya, ya, hanya berdua. Terus waktu mau pesan menu, mana menunya? Ini Pak, silakan di-scan. Wah, kalau kita mah anak muda seneng-seneng aja. Tapi ini orang tua. Nah, tanpa pikir panjang, ya dia tanya lagi, mana menunya? Ini Pak, bisa di-scan Pak. Bapak Ibu, ini nggak sekedar memberikan pengalaman yang online, gitu ya. Tapi Anda harus perhatikan, kira-kira oke nggak sih dengan orang dipaksa untuk scan baru pesan tanpa pikir panjang, ya dia gandeng istrinya keluar dari restoran itu, nggak jadi pesan, oke? Dan laporlah ke saya. Masa aku disuruh scan itu maksudnya gimana? Daripada aku malu lah, nggak jadi pesan lah, keluar aja lah. Nah, karena saya penasaran, saya datanglah ke restoran itu karena langganan kan. Saking langganannya sampai kenal sama manajernya, tapi bukan GM, jadi dia operasional kalau nggak salah. Saya tanya, bro, sorry nih, aku pengen tahu orang seperti saudara saya itu banyak nggak sih? Oh, hampir tiap hari yang komplain, ya minta menu dikasih scan barcode. Karena dia nggak percaya, dia keluar lagi. Nggak cuma orang tua, kadang anak-anak juga gitu. Anak-anak muda juga HP-nya jadul, ya masih scan barcode, dia harus download aplikasi kan. Kalau HP yang udah smartphone tapi masih 3G. Gitu. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu HP-nya udah bisa semua mungkin, tapi dia cerita seperti itu. Nah, kalau itu setiap hari terjadi, apa sih susahnya nge-print out menu Anda gitu loh. Jangan sekedar pengen online, sok-sokan digital, tapi pelanggannya nggak seneng, nggak nyaman. Oke, jadi bukan itu yang dicari, gabungan online dan offline. Ujung-ujung harus ke good experience. Nah, itu ya, jadi kadang-kadang orang terjebak pada situasi ini, di mana orang bisa mencoba pakai secara virtual, ya, pakai virtual reality, augmented reality, dan merasa keren, tapi ini apakah benar-benar ini yang dicari, atau bukan? Nah, sekarang iklan pun tadi Bu
saya Bu Putri tadi ya menyebutkan bahwa lihat IG Ads ya, IG Ads ya, Instagram Ads. Nah, saya sering lakukan itu juga di beberapa toko yang jadi project saya. Jadi ngiklan secara lokal ya. Kemudian radius dari 2 km di toko itu, kalau lagi ramai mungkin lagi weekend, yang ngelihat iklan di toko yang sedang saya promokan. Terus ketika dia lihat buka HP, loh, ini kan daerah sini, kok ada iklannya? Oh, aku tahu toko ini. Oh, produknya menarik nih. Kayaknya saya baru tahu nih, ada produk seperti ini. Kayaknya baru impor dia. Mampir sekalian, kan cuma 100 meter jalan kaki. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu memberikan awareness. Jadi ada kesadaran di daerah sini, ada toko ini. Jadi toko online itu nggak harus semuanya online, gitu kan? Kalau pelanggan Anda pengennya datang ke toko, nyoba langsung sepatu, diukur langsung, mungkin itu pengalaman yang Anda harus tawarkan. Nah, balik lagi sekarang banyak permasalahan online jadi dibangun dengan bagus, brandnya yang keren, ya suasana untuk yang digambarkan di situ tuh menarik, tapi begitu datang pelayanannya kasirnya jutek, itu ya pengalamannya jelek. Kok nggak sekeren waktu di online, Anda bikin desain, bikin foto, bikin video, udah seolah-olah ini toko Anda udah kelas internasional kayak Zara. Tapi begitu ditetengin, kok ternyata gitu-gitu doang, pelayanannya sama aja. Makanya ini harus terintegrasi. Kuncinya pengalaman ya. Jadi kuncinya pengalaman yang menerangkan. Oke, nah selanjutnya, nih, sekali lagi saya ingatkan, bedanya multi-channel, ini multi-channel. Pengalaman di toko, udah toko satu saluran aja, web aja, aplikasi sosial media atau telepon aja. Nah, ini semua kita gabungkan di sini, terintegrasi, ya, dan dikustomisasi, ya, dipersonalisasi. Jadi Anda itu mempersonalisasi pengalaman apa yang kira-kira nih menyenangkan untuk pelanggan jenis tertentu. Bapak Ibu, yang praktek tadi saya sering sebut, tapi saya belum bahas adalah Zara. Nah, inilah toko retail terbesar di dunia yang terkenal akan strateginya fast retailing. Zara ini jauh banget dalam memprediksi fashion ke depan itu kayak gimana, ya. Fast retailing and fast fashion dia, ya. Memprediksi. Dan ini setiap toko memiliki keunikan produk, ya. Produknya nggak sama. Nggak cuma setiap negara berbeda, tapi setiap toko itu berbeda produk. Nah, kuncinya adalah di riset dan data informasi yang sangat cepat. Jadi orang-orang yang bekerja di Zara itu jago-jago dalam mengidentifikasi dan menemani ya pelanggan yang datang ke toko tersebut untuk mencari tahu kira-kira Anda itu pengen produk kayak gimana sih, warnanya apa, bahannya dari apa gitu ya, dan dipakai untuk apa. Nah, dia akan mencatat di situ pakai aplikasi bisa atau pakai manual, ya, dan meneruskan informasi tersebut dalam satu aplikasi dan aplikasi ini terhubung langsung ke data center. Nah, ketika ditemukan ada 100.000 orang dari seluruh dunia yang memiliki permasalahan atau pencarian produk yang sama, maka ini akan ditindaklanjuti oleh manajemen Zara. Seperti ini contohnya, ya. Jadi pertama orang nyoba-nyoba, ya, secara desain si monitor fashion trend. Nah, pertama orang-orang Zara itu berasumsi, berhipotesa, oh kira-kira akan ada tren seperti ini. Dari mana? Dari observasi, dari riset, ya, dari tanya-tanya customer. Kemudian diproduksi dalam jumlah yang sedikit dulu, ya, desainnya banyak, dicoba diproduksi dalam jumlah sedikit, ya, kemudian dipajang, didistribusikan ke toko-toko Zara. Nah, di situ dilihat nih, apakah orang-orang cenderung mencoba, cenderung ingin membeli, atau cenderung malah mengajukan. Nah, disitulah peran, ya saya sebut tadi, intelijen marketingnya bekerja, ya, penjaga-penjaga toko bekerja, ternyata desain yang ini nggak begitu laku nih, harus di take out nih. Ya, ternyata yang ini malah laku, yang kita lihat, ini desain paling jelek, tapi orang seneng. Ternyata ini ada desain juga yang C ini nggak laku, cuman orang itu penasaran, dan biasanya dia berhenti di rak ini lama. Bisa ngabisin waktu 20 menit hanya untuk di rak ini, tapi ujung-ujungnya juga nggak beli. Mungkin dari bahannya ketipisan, ya, atau harganya kemahalan. Nah, ini informasi diteruskan, gitu. Dan jadi kajian, ya. Kemudian, oke, tolong konfirmasi produk mana yang akan rame dan secara historis ini sudah banyak dibeli dan banyak diincar, banyak direkomendasikan dari data seluruh dunia itu. Nah, informasi itu diteruskan ke bagian produksi, tolong produksi massal ini, kayaknya kencang banget penjual. Ya, jadi begitu cepatnya proses mendesain,
mencoba ya memproduksi massal dan memberikan desain-desain yang baru ya, 1000 desain dari kalau kita lihat di sini ya, ada 1000 desain a month ya, setiap bulan. Ini gila nih Sarah ya, kecepatan mereka dalam merespon permintaan pasar. Oke, nah dari pengalaman-pengalaman itu tentu customer lebih diuntungkan. Pertanyaannya bukan sekedar oke, Anda pengen online atau pengen offline? Kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Ya, kalau full online juga kita akan physical touch-nya atau human touch-nya kita kurang merasa dimanusiakan, itu juga akan jelek buat brand ya. Kalau offline terus juga nggak ngikuti perkembangan zaman gitu. Jadi penggabungan ini untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan. Baik. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa contoh lain ya, kayak IKEA ini juga pendekatan online dan offline-nya bagus ya. Kita beli barangnya online lewat aplikasi, lewat website, barangnya dikirim, dan kita ada pengalaman menarik. Misalkan pengalaman waktu nyusun raknya yang kita beli di IKEA. Itu juga pengalaman yang menarik karena kita nyusunnya sama pasangan ya. Misalkan Anda sama anak ya, sama ponakan, itu pengalaman menarik juga. Ketika pilih-pilih barang juga menyenangkan ya. Amazon ya sekarang dikenal sebagai raja retail untuk online dunia dan di bawahnya ada Alibaba, tapi ternyata sekarang Amazon juga menyadari kalau online terus nggak akan seru, orang itu juga akan stuck kok. Kayak sekarang Zoom awal-awal pandemi mungkin kita ngerasa wah keren ya, kita bikin screenshot, kita bikin story, wah sekarang meetingnya online nih, aku meeting online for the first time, wah. Tapi ada sisi kita capek juga, kadang-kadang saya jadi dosen pun kadang-kadang bosan gitu ya kalau kita terus online. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman mahasiswa, kalian masih ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan pertanyaannya panjang dan butuh jawaban yang mendetail, sambil ngopi gitu ya. Ya, sambil ngopi ya. Itu omnichannel offline dan memberikan pengalaman yang baik untuk mahasiswa. Nah, karena Amazon sudah sadar itu, maka dia sekarang memberikan pengalaman yang offline. Sekarang dia buka toko buku juga di US. Toko buku di Gramedia ya, saya sendiri belum sempat menikmati, tapi dari jurnal-jurnal dan artikel yang saya baca memang serba teknologi, serba teknologi. Dan saya pikir untuk yang lain-lain juga sama. Nah, ini menarik. Ini bad experience juga nih contohnya. Bayangkan sekarang ada masalah orang, wah kayaknya beli sepatu online keren nih ya, misalkan kita ngomongin orang yang nggak mau beli sepatu online, kalau beli sepatu harus datang ke toko, terus kita ngomong beli sepatu online dong, aman kok, ukurannya pas kok gitu ya. Anda ngeracunin teman Anda karena Anda ngerasa hebat kalau bisa beli sepatu online ya. Kalau beli sepatu harus keliling mall, kalau Kota Malang ini mallnya kan terbatas ya, nggak banyak pilihan ya. Jadi ya paling itu aja. Tapi kalau online ada pasang sepatu yang Anda bisa pilih. Nah, Anda kerasa keren tuh. Nah, ketika Anda tanya, bentar dulu nih, ini ukurannya berapa nih? Karena ukurannya euro nih, misalkan ya dipakai di Eropa nih, ya. Anda mau beli sepatu online, tapi Anda dapat model sepatu yang Anda pengen banget itu dari luar negeri arti. Nah, sekarang ini gampang banget ya, Shopee juga bisa import, Alibaba, AliExpress ya, Anda beli sepasang sepatu dari Cina, kemudian Anda beli 2 minggu lagi datang, itu kan bisa banget ya. Nah, setelah Anda lihat, ternyata Anda pusing karena Anda ditawarin. Silakan ukur kaki Anda. Waduh, ini ya jadi ribet ya. Jadi mau beli sepatu, akhirnya ngukur kaki dan ukurnya banyak kayak gini, takut nggak cukup. Ini gimana dong masalah kayak gini? Nah, itu makanya sampai kapanpun saya pikir orang akan cenderung tetap ada pengalaman offline yang dicari, gitu ya, daripada kejadian kayak gini. Nah, ini ya ini ekstrim lah ya, nggak mungkin lah Anda beli sepatu mainan. Tapi kita sering ya dengar komplain orang ya, barang yang dibeli tidak sesuai harapan. Gitu. Bapak Ibu, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya, nggak terasa udah jam 8 juga nih ya. Yuk kita diskusi, yuk kita tanya jawab ya. Kasih saya juga pengalaman Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, saya punya waktu sampai jam 20.15 ini ya, karena 20.16-nya saya ngesum yang lain lagi. Jadi tadi saya udah bilang ke
Bu Vivia, Bu, mohon maaf nih, 2015 maksimal nih, saya ada jadwal ngesum di 2016 ya. Jadi saya sebenarnya 20 set saya harus ngesum, cuma saya nego lah ya seperempatnya. Oke, itu tentang omnichannel ya, memberikan pengalaman yang menarik, penggabungan kolaborasi antara online dan offline, tapi kuncinya adalah memberikan sensasi ya yang diinginkan oleh pelanggan Anda. Tidak perlu dipaksakan online juga, tidak perlu dipaksakan teknologi, ya silakan Anda kombinasikan ya. Bagian mana yang online, bagian mana yang offline. Saya kasih contoh terakhir, misalkan saya ingat betul ya ketika misalkan saya dulu beli rumah pertama kali tahun 2010 ya, saya melihat iklannya di Facebook. Waktu itu Facebook kayaknya masih ramai itu ya, saya masih main Facebook itu ya. Melihat iklannya di Facebook, terus kemudian di iklan tersebut ketika saya klik masuk ke website. Websitenya sederhana sekali gitu ya. Mungkin pakai template tuh WordPress ya. Tapi di situ dia bilang mau datang ke pameran nggak gitu. Kalau mau datang ke pameran isi form ini. Karena form kalau Anda ngisi nanti kita kirimin brosurnya. Saya ngisi, terus saya terdaftar untuk datang ke pameran dengan peluang untuk mendapatkan merchandise. Kira-kira begitulah ya. Tapi karena memang 2010 waktu itu saya cari rumah, ya udah saya ngisi, datang ke pamerannya, ya terus dari situ diajak main game. Ini seru, lumayan seru nih. Ajak main game, gamenya online. Jadi kita disediain tab gitu ya untuk, saya nggak ingat betul cara mainnya gimana, cuman kayak tebak-tebakan gitulah. Nah, terus kemudian 3 hari setelahnya saya diajak tour ya keliling ke komplek perumahannya, dan di situ dia bilang, Pak kalau mau dapat voucher nih, download aplikasinya Pak dari perusahaan kita nih. Wah, ya aplikasinya jelek banget. Saya ingat betul, itu masih prototipe dipaksakan. Itu termasuk omnichannel, ya. Termasuk omnichannel. Dan waktu itu saya oke-oke aja karena menurut saya dia nggak terlalu maksa juga untuk saya download aplikasi. Saya download karena kemauan saya sendiri. Dan setelah download saya dapat ya beberapa poin tambahan lah ya untuk membuat pengalaman lebih menyenangkan dan memilih kompleks perumahan. Karena ini perusahaan sebenarnya perusahaan besar. Dan kompleks perumahannya itu banyak sekali ya, dia bikin banyak perumahan, dan dengan aplikasi itu dia lebih gampang memilih, oh iya ya saya butuh rumah yang kayak gini. Nah, mau dikembangkan lebih bagus lagi, karena aplikasinya masih sangat sederhana. Ya, kalau dikembangkan mungkin bisa memilih perabot dan segala macam. Oke, sekian ya untuk omnichannel. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang belum jelas. Kita ada waktu 10 menitan lah. Silakan, Bu Putri. Iya Pak, saya mau tanya, ini kan omnichannel lebih ke bisnis retail ya, sepertinya ya. Dan saya pengen tahu nih sebenarnya core dari omnichannel-nya ini apa sih sebenarnya? Karena kan ini perpaduan antara online dan offline, tapi core-nya itu apa yang harus diperkuat gitu Pak? Oke, thank you, menarik. Betul, ini terkenal di bisnis retail, walaupun seharusnya nggak hanya di bisnis retail gitu ya. Di education business, di food and beverage, ya, ya termasuk bisnis yang lain. Seperti saya di consulting misalkan, ya. Sekarang kita bicara core. Semoga saya nggak salah menangkap apa yang dimaksud Bu Putri, tapi yang saya tangkap adalah core atau inti yang harus kita bangun adalah bagaimana kita membuat pelanggan itu merasa diperhatikan secara personal dengan informasi, ya, dengan teknologi yang kita punya, ya, yang manajemen bisnis punya. Itu pertama. Kedua, dengan omnichannel, ya, tadi saya bilang nggak cuma online, offline digabung, tapi omnichannel ini memberikan kayak Anda kalau udah jadi pelanggannya dia, Anda dikepung dari segala sisi, gitu. Jadi disentuh dari berbagai sisi. Mau Anda datang, mau sampai rumah, kemudian buka HP, loh, kok ada dia lagi iklannya? Oh, tapi ada produk yang bagus nih. Ya. Anda disentuh dari berbagai sisi tanpa harus mengganggu privasi dia. Karena sering ya perusahaan itu terlalu ngejar, ya, nelpon siang-siang, nawarin kartu kredit, nawarin pinjol, terlalu mengganggu. Bukan itu, tapi tetap memberi ruang privasi dan memberi peluang yang menyenangkan. Nah, terus berikutnya adalah membuat brand itu merasa lebih dekat. Jadi customer itu lebih dekat dengan brand karena dia bisa mengikuti banyak hal. Misalkan pelanggan itu jadi tidak merasa kayak ini perusahaan ini jualan terus kesan ini mau bikin apa deh, giveaway kayak atau kuis. Nah,
biasanya adalah pengalaman-pengalaman yang menarik di online itu membuat pelanggan itu ngerasa kayak brand ini nggak jualan doang kok, kadang-kadang ngasih value, ngasih seminar gratis, kadang ngasih merchandise. Ya. Jadi core-nya adalah relationship, deeper relationship. Jadi terkoneksi secara personal, membangun hubungan yang lebih baik, membuat perusahaan lebih memahami konsumen. Produk yang pas, tidak menawarkan semua produk, ya, tidak mengeneralisasi. Jadi kalau kita runtut dari awal, ya, experience, pengalaman, ya, mendrive kita, membawa kita ke satu engagement, keterikatan secara emosi, memberi kita emosi yang menarik tentang suatu brand, jadi lebih dekat. Ujung-ujungnya kemana? Ujungnya kan relationship, ya. Ujung-ujungnya ke membangun hubungan yang lebih baik antara pelanggan dengan bisnis. Itu Bu Putri. Ya. Jadi teknologi ini diciptakan sebenarnya ujung-ujungnya untuk membangun relationship, bukan hanya untuk sebelumnya kita sebagai pelanggan ini diperlakukan nawarin produk terus ya, kayaknya mereka tuh pengen banget sama uang kita terus gitu ya. Nggak mau hubungan sama sekali gitu ya. Contohnya kalau Anda di consulting bisnis ya, seperti saya di bisnis punya perusahaan riset dan juga consultant. Saya masih ngerasa bahwa hubungan itu adalah senjata utama saya. Bapak Ibu, di masa pandemi itu banyak sekali klien saya yang bangkrut. Ya. Bangkrut karena pandemi. Ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Nah, justru ketika mereka merasa di titik kesulitan itu, saya itu nggak jauh-jauh dari mereka. Saya itu masih sering nyamperin ke rumahnya, sering nelpon, walaupun tidak ada keuntungan finansial sama sekali ke saya, karena klien saya udah bangkrut nih. Kayak mau bayar saya juga pakai uang apa gitu ya. Jadi walaupun saya nggak mahal, maksudnya saya bisa mentoleransi itu, tapi karena ini sudah levelnya udah bangkrut, PT-nya udah tutup, ya saya nggak bisa jualan apapun kan. Tapi saya tetap menemani dia gitu ya. Saya masih memberikan konsultasi ke anaknya, saya ngobrol dengan saudara-saudaranya. Kalau dia butuh dianterin, saya anterin sampai segitunya. Jadi sampai sedekat itu saya dengan klien-klien saya di kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia. Karena menurut CZ, kalau kita mau menemani atau kita mendekati klien kita atau customer kita di kondisi yang tidak menguntungkan buat dia, kondisi yang sulit, itu nggak hanya loyalitas customer yang meningkat, ya, tapi dia akan membawa customer-customer yang lain buat kita. Tapi ini harus tulus. Ya. Jadi ketika saya melakukan itu, saya nggak ada pikiran untuk modusin dia supaya, oh ini orang ini kenal sama ini, enggak. Saya tulus aja gitu. Dulu waktu dia sukses, kita bareng-bareng bangun project. Ketika dia kena pandemi, tetap kita dekat, malah kita bantu. Jadi kuncinya relationship. Good point, Bu Putri. Makasih buat pertanyaannya. Silakan, ada yang lain? Nanti kita akan bahas lebih detail ya di topik-topik berikutnya. Nanti sama Bu Risa juga. Bu Risa akan ngomong soal revenue dan kemudian ngomong soal beberapa insight yang menarik juga ya. Saya pikir ada beberapa insight yang menarik ya soal Bu Risa dan mungkin tutor yang lain. Bapak Ibu, kita nanti saya juga pingin nih kadang-kadang ya kita ngobrol ya secara di luar topik ya, dan kita akan ngobrol soal bisnis nih. Saya pingin belajar dulu dari Bapak Ibu pengalamannya kayak gimana nih di company. Nah, kalau saya sih biasanya funnelnya gini. Klien itu tahu saya dari online, saya ajak ketemuan, saya ajak makan, jadi deal. Itu tingkat dealnya jauh lebih tinggi daripada klien tahu saya online, ditelepon oleh karyawan saya, daftar secara online juga, bayarnya online. Jadi orang kita tuh masih senang untuk ditemui secara offline. Atau ketemu offline pun nggak selalu ngomong kerjaan, nggak selalu ngomong produk kan, bisa ngomong hal yang lain-lain. Tuh. Oke, silakan kalau masih ada. Nah, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan nih di minggu depan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Mungkin closing point ya, closing statement. Karena sebentar lagi saya harus geser ke Zoom sebelah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti kita bisa ngobrol, Japri saya boleh ya, kita ngobrol soal omnichannel atau yang lain ya. Saya orang marketing dan orang strategi, jadi saya senang mengembangkan kreatif strategi untuk bisnis, untuk korporasi, ya ini lagi dekat ke beberapa perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah levelnya udah gede banget, tapi
Sekali lagi ya, perusahaan yang gede itu bukan berarti tidak perlu dibantu. Dia tetap butuh pemikiran-pemikiran yang kreatif. Omnichannel adalah suatu tindakan terintegrasi baik dari online dan offline. Ya, tentukan titik di mana pelanggan Anda ingin disentuh online, tentukan di titik di mana pelanggan Anda ingin disentuh secara offline. Pertanyaannya dari mana kita tahu? Tentu dari bertanya dan bergaul sama mereka. Ya, maka saya kesal banget kalau misalkan ada orang yang bertanya, kemudian, Mas, taunya kita mengetahui informasi atau kegalauan customer dari mana ya? Ya ditanya, wah harus ditanya ya, harus disurvei ya. Ya terus gimana caranya? Tebak-tebak. Ya nggak apa-apa kalau Anda cukup jenius untuk menebak-nebak ya, tapi akan boros waktu dan boros tenaga gitu ya. Coba lagi kayak tadi kasusnya klien saya yang di Surabaya tadi ya. Dia nggak tahu nih, tebak-tebak aja. Kayaknya lagi tren ini, dia beli 1 kontainer. Kayaknya lagi tren ini. Nggak laku semua. Paling laku cuma 20%, dia beli lagi, akhirnya barangnya numpuk di toko, numpuk di gudang gitu ya. Itu tebak-tebak. Tapi kalau omnichannel, ini kan dia udah punya data dan informasi. Ini loh Pak, ada pola tertentu nih. Orang datang ke sini pengen beli produk ini, baru produk ini. Terus kenapa orang sering di rak ini lama? Karena kayaknya lagi ada variasi produk yang harus kita tambah. Dia nggak jadi beli, cuman stay di rak itu lama karena dia nggak menemukan variasi yang baru yang dia inginkan. Itu informasi. Nah, setelah itu ada keputusan pembelian. Jadi untuk menutup pertemuan ini, core-nya selain relationship adalah knowledge atau pengetahuan yang mendalam. Jadikan customer kita sebagai pusat studi untuk menentukan kita langkah ke depannya harus ngapain. Dengan omnichannel, kita mengumpulkan informasi, ngeluarin data. Ya, saya udah ngelakuin ini juga sering ya, sudah 4 tahun terakhir. Jadi kalau saya nanganin project retail entah retail itu toko buah-buahan, toko makanan, ya, saya itu rutin bikin sistem, ya, dari kasir, penjaga toko itu ada weekly meeting, ya, bahkan ada satu aplikasi yang simple banget yang mereka bisa gunakan setiap kali ada customer yang komplain atau setiap kali ada customer yang memuji produk kita, setiap kali ada customer yang nyeritain unek-uneknya dia, ya, karyawan bisa ketik di situ, ya, langsung masuk ke database, kemudian kita akumulasi jadi suatu data dan informasi di monthly meeting saya dengan manajemen, saya dengan direksi itu langsung kita bentuk suatu pola. Oke, ternyata ada masalah ini, kamu nggak benerin dari dulu. Ketemu masalahnya, oke, next kita harus ngapain? Nah, itulah omnichannel. Jadi selain relationship, omnichannel membentuk suatu strategi sehingga kita tahu persis apa yang harus kita lakukan ke depan. Oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, saya ucapkan terima kasih untuk cerita-ceritanya yang menarik tadi, ya, yang saya bisa relate dengan kisah-kisah saya juga sebagai konsumen. Dan ke depan, yuk kita bahas-bahas sesuatu yang menarik, dan lain kali lah kita bisa ketemu secara offline ya, untuk ngobrol-ngobrol soal bisnis dan mungkin ada karir yang menarik yang perlu saya dengar. Baik, saya tutup. Terima kasih sekali. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.